Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran di kawasan lereng Gunung Abang, Kintamani, Bangli terus meluas. Sidang kasus dugaan korupsi dana SPI di Universitas Udayana kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. Festival miniatur perahu selerek digelar di Desa Pengambengan, Jembrana. Petugas rutan kelas 2B Bangli menggeledah satu persatu kamar yang dihuni penghuni lapas. Razia dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal serta keamanan di lingkungan rumah tahanan. Petugas mengincar barang-barang penghuni lapas yang kerap dibawa dari luar atau diselundupkan anggota keluarga atau kerabat. Tidak hanya kamar, petugas juga menggeledah pakaian dan badan penghuni lapas. Razia ini dipimpin Kepala Rumah Tahanan Dedi Nugroho dan berhasil menemukan beberapa barang yang dilarang berada dalam bilik hunian WBP, seperti pisau cukur, paku, dan kabel, dan sejauh ini tidak ditemukan senjata tajam maupun narkotika. Kegiatan razia rutin dan insidentil untuk pencegahan gangguan dan keamanan di dalam rutan Bangli, dan alhamdulillah hasil kegiatan razia pada pagi hari ini tidak ada barang-barang yang berbahaya atau barang terlarang yang menjadi perhatian kita bersama. Saat ini Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bangli dihuni 410 narapidana. Pihak rutan baik secara rutin dan insidentil akan melakukan razia sehingga keamanan dan ketertiban di dalam lapas terjamin. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Penurunan baliho Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dan Parpol saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Bali beberapa waktu yang lalu menjadi viral dan menuai kontroversi. Penurunan baliho Ganjar Mahfud yang dilakukan Satpol PP dan TNI Polri di sejumlah lokasi bertujuan semata-mata demi estetika, agar sepanjang jalan yang dilalui Presiden lebih tertata dan tidak semrawut. Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster saat mendampingi Capres Ganjar Pranowo di Bali Rabu lalu mengatakan, tindakan aparat menurunkan baliho sudah benar, namun dia meminta hal tersebut juga diberlakukan pada kontestan lainnya. Kalau memang itu ada aturannya, saya itu wajar saja. Tapi ya semua, jangan cuma PD Perjuangan aja, jangan cuma Ganjar, ya semua, nggak ada masalah. Oh iya, saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya. Memang kalau ada yang melanggar sih silahkan dicopot. Tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan gitu ya. Itu akan baik. Tapi saya senang karena saya sudah komunikasi dengan Pak Iwayan Koster. Kemarin akhirnya ada statement, terus kemudian dipasang lagi. Ya kita semua belajar lah. Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra membantah menurunkan baliho, aparatnya hanya menggeser sementara untuk pertimbangan prosedur keamanan. Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga, dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini
tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman. Peristiwa ini terjadi di tengah suasana politik yang sensitif pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan batas usia Capres dan Cawapres. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Belasan miniatur perahu Slerek dipajang di Festival Miniatur Kapal yang diselenggarakan pemerintah Desa Pengambengan, Kecamatan Negara Jembrana pada hari Minggu pekan lalu. Desa Pengambengan memiliki banyak perajin kapal perahu Slerek, namun industri kerajinan ini belum berkembang, sehingga perlu pemasaran dan promosi yang gencar. Festival yang baru pertama kali digelar ini diikuti 12 peserta dan menarik banyak pengunjung. Jadi sebenarnya banyak sekali di Desa Pengambengan memiliki miniatur perahu seperti ini. Mungkin di tahun depan kami akan mempersiapkan festival yang jauh lebih besar. Dan bulan depan ini kami melakukan pelatihan khusus untuk miniatur perahu agar bisa masyarakat menjual untuk oleh-oleh di Desa Pengambengan, bisa meningkatkan ekonomi di Desa Pengambengan. Membuat miniatur perahu Slerek ini membutuhkan ketelitian dan waktu. Satu perahu Slerek membutuhkan waktu pembuatan selama 3 bulan dengan biaya sekitar 2 hingga 3 juta rupiah. Saya sangat bagus bagi pemerintah Pengambengan yang telah memberi saran dan tempat di Pengambengan ini untuk mengekspor mengembangkan untuk menjual miniatur perahu ini biar supaya lebih ada nilainya, lebih ekonomisnya, lebih bagus dan bisa berkembang. Apa yang paling sulit? Paling sulit mesinnya. Ya, pelan. Bahannya apa, Pak? Bahannya kayu. Kayu ya? Ya. Terus yang kedua apa ini? Yang kedua lampunya, rancang lampunya harus pelan, santai. Tidak boleh cepet-cepetan. Kriteria perahu Slerek yang baik adalah detail serta bentuk yang harus mirip, kombinasi warna, kerapian dan kelengkapan untuk mencari ikan. Perajin perahu Slerek miniatur di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara masih membutuhkan banyak pelatihan agar kualitas perahu Slerek dibuat lebih baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Bila berkunjung ke Kabupaten Bangli, jangan lupa untuk mengunjungi Gua Raja Waterfall di Desa Jehem. Berbeda dengan objek wisata lain di Bali, di Gua Raja Waterfall, pengunjung tidak hanya menikmati alam, namun juga berwisata sejarah dan spiritual. Hanya saja untuk mencapai lokasi membutuhkan kesiapan fisik, karena harus menapaki anak tangga selama 15 menit lalu melewati aliran sungai sepanjang 200 meter. Namun jerih payah akan terbayar ketika melihat keindahan air terjun Gua Raja. Di air terjun ini, wisatawan juga bisa menyucikan diri dengan melukat yang sudah disediakan. Selain air terjun, di Gua Raja juga berdiri Candi Tebing, salah satu peninggalan bersejarah di Bangli yang dibangun sejak abad ke-11. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini terus meningkat. Per hari rata-rata mencapai 300 orang. Dari zaman dahulu kala tempat ini memiliki histori sendiri. Sehingga sekarang kami warga masyarakat bersama kelompok sadar wisata mengangkat tempat ini sebagai objek wisata baru di Kabupaten Bangli, di mana kami memiliki kelebihan. Pertama, air terjun yang memang asli alami. Kedua, ada mata air yang dulunya sebagai pengelukatan, kita sudah kemas jadi sebagai pengelukatan Siwa dan Buddha.
Pesona yang ada di sini sangat indah sekali, apalagi di jam 1 sampai jam 3 itu terkadang di dalam itu ada pelangi yang muncul karena pantulan cahaya matahari dengan air terjun. Dan air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 30 meter. Itu sangat bagus sekali buat view, buat foto yang sangat bagus dari dalam. It was really nice and we had such a great time. The weather was a little bit cold, but it was nice. Pengelola wisata Gua Raja akan terus membenahi kawasan ini agar bisa menjadi wisata unggulan di Kabupaten Bangli dan bersaing dengan banyak tempat wisata lain di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.